Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Eka Fitria, NPM 2441120. My class in Management 24B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tahapan studi kelayakan bisnis. Sebelum membahas tahapan terlebih dahulu, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses yang dilakukan untuk menilai apakah suatu ide secara bisnis layak dijalankan atau tidak. Penilaian ini dilakukan sebelum bisnis benar-benar dijalankan agar perusahaan dapat mengetahui peluang keberhasilan, memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh, serta mengantisipasi sebagai risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, seorang pengusaha tidak hanya mengandalkan insting atau keberanian saja, tetapi juga menggunakan data dan analisis sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Tahapan pertama adalah penemuan ide bisnis. Pada tahapan ini, seorang calon pengusaha mencari peluang usaha yang memiliki potensi untuk berkembang. Ide bisnis bisa berasal dari berbagai sumber, misalnya dari kebutuhan masyarakat yang belum dipenuhi, perkembangan teknologi, tren yang sedang berkembang, pengalaman pribadi, maupun masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Sebagai contoh, saat ini semakin banyak masyarakat yang menginginkan makanan sehat, tetapi praktis dari kebutuhan tersebut muncul ide untuk membuka usaha catering makanan sehat dengan sistem pemasaran secara online. Namun perlu diingat bahwa tidak semua ide bisnis dapat langsung dijalankan. Oleh karena itu, ide tersebut harus melalui proses analisis pada tahapan berikutnya. Tahapan kedua adalah perumusan tujuan bisnis. Setelah ide ditemukan, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan dari bisnis tersebut. Pada tahap ini, pelaku usaha harus menjawab beberapa pertanyaan penting seperti apakah produk atau jasa yang akan ditawarkan, siapa target konsumen, masalah apa yang ingin diselesaikan. Misalnya, tujuan usaha catering sehat bukan hanya memperoleh keuntungan, tapi juga membantu masyarakat menjalani pola hidup sehat dengan menyediakan makanan bergizi dengan harga yang terjangkau. Tahapan ketiga adalah pengumpulan data. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting karena seluruh keputusan nantinya akan didasarkan pada data yang dikumpulkan. Data yang diperlukan antara lain meliputi kondisi pasar, jumlah pesaing, karakteristik konsumen, lokasi usaha, kebutuhan modal, biaya operasional, hingga peraturan izin usaha yang dipenuhi. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti survei kepada calon konsumen, wawancara, observasi langsung, penyebaran kuesioner, maupun mencari referensi dari buku, jurnal, internet, dan laporan penelitian. Semakin lengkap dan akurat data yang diperoleh, maka hasil analisis yang dilakukan juga akan semakin baik. Tahap keempat adalah analisis kelayakan bisnis. Pada tahapan ini, seluruh data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dari berbagai aspek. Aspek pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Aspek kedua adalah teknik atau operasional. Aspek ketiga adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada aspek hukum. Kemudian terdapat aspek keuangan. Terakhir adalah aspek lingkungan dan sosial. Melalui analisis dari berbagai aspek tersebut, perusahaan dapat mengetahui apakah bisnis benar-benar memiliki prospek yang baik untuk dijalankan. Tahapan kelima adalah pengambilan keputusan. Setelah seluruh analisis selesai dilakukan, maka perusahaan akan mengambil keputusan berdasarkan hasil yang diperoleh. Terdapat 3 kemungkinan keputusan. Pertama, bisnis dinyatakan layak sehingga dapat segera dijalankan. Yang kedua, bisnis layak tetapi memerlukan beberapa perbaikan, misalnya memperbaiki strategi pemasaran, menambah modal, atau mengganti lokasi usaha. Ketiga, bisnis dinyatakan tidak layak sehingga sebaiknya tidak dilanjutkan karena memiliki risiko yang terlalu besar atau potensi keuntungan yang rendah. Tahapan ke-6 adalah penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Tahapan terakhir ini biasanya berisi latar belakang bisnis, hasil analisis setiap aspek, kesimpulan, serta rekomendasi apakah bisnis yang dijalankan atau tidak. Laporan ini nantinya menjadi pedoman bagi pemilik usaha maupun investor dalam mengambil keputusan investasi. Jadi kesimpulannya, melalui tahapan penemuan ide bisnis, perumusan tujuan bisnis, pengumpulan data, analisis kelayakan bisnis, pengambilan keputusan, serta penyusunan laporan studi kelayakan bisnis, menggunakan secara lebih aktif meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Oleh karena itu,
Sebelum memulai bisnis, sangat penting untuk melakukan studi kelayakan agar setiap keputusan yang diambil didasarkan pada analisis yang objektif, bukan hanya berdasarkan pikiran atau intuisi semata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.